Dalam sebuah institut penelitian pemerintah, di dalamnya terdapat 3 tingkatan. Kelas ketiga merupakan kelas para pegawai, kelas kedua adalah kumpulan para profesor yang kerjanya hanya meneliti sepanjang hari, tapi mereka masih melakukannya dengan tulus, dan yang berada di kelas teratas ialah para pimpinan tak tahu malu, dan tokoh utama film ini ialah wanita dari kelas terendah ini. Dia adalah seorang wanita yang tidak menonjol, namanya Anna, ia bisu. Setiap hari kerjanya hanya merebus telur, menghitung hari, dan mengelap sepatu. Kerjanya hanya itu-itu saja. Dia punya 2 teman baik, yang satunya adalah si wanita hitam yang suka mengeluh, dan yang satunya ialah teman gaynya yang suka melukis. Saat itu, para peneliti misterius datang membawa sebuah alat misterius. Karena penasaran, Anna pun menyentuhnya. Tak lama kemudian, tampaklah sebuah telapak tangan. Tak lama kemudian, gerbang utama mulai tertutup perlahan. Apa makhluk yang ada di dalam kontainer itu? Anna mulai panik, lalu tiba-tiba terdengarlah beberapa tembakan dari dalam laboratorium. Ia pun datang sampai berlutut. Wajahnya terlihat sangat kaku, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Anna dan kawan-kawan pun diutus untuk membersihkan TKP. Anna pun menemukan makhluk aneh dalam tabungnya. Dia ternyata duyung legendaris yang bernama Bernard. Semua orang bahkan sangat mengaguminya. Anna tampaknya tidak takut sama sekali. Keesokan hari, Anna datang ke lab lebih awal. Ia pun mengambil sebuah telur rebus dan mengetuknya seperti ini. Seperti seekor anjing yang dipanggil, ia pun muncul. Bernard mendekatinya perlahan-lahan. Bernard pun bergegas merampasnya dan masuk ke air. Sejak itu, menjenguk si Bernard pun menjadi kebiasaan baru si Anna. Dia akan memutarkan musik untuknya, mengajari dia menari, mengajarkannya bahasa isyarat juga, tapi semuanya tak bertahan lama. Saat si peneliti kasar ini melihatnya, ia pun merasa sangat benci padanya karena tangannya pernah digigit. Mereka bahkan bekerja sama dengan atasan mereka untuk menjadikan Bernard bahan eksperimen. Anna yang bersembunyi pun mendengar semua ini. Mendengar itu dia pun kesal dan tidak terima. Lalu dia pun memikirkan sebuah rencana yang berani. Dalam pengawasan kamera pengintai di mana-mana, Anna begitu berani mengatasinya. Jika dia tidak menyelamatkan Bernard tepat waktu, dia pasti akan segera hancur. Tapi bagaimana caranya jika si peneliti ini tiba-tiba menangkap basah Anna? Ia pun mulai maju langkah demi langkah. Ia akan memalsukan sertifikat resmi untuk melewati pengawas gerbang. Langkah kedua, ia akan bersembunyi dari pengawasan kamera pengintai dan membawa Bernard. Tapi langkah pertama pun gagal. Ia ketahuan memalsukan sertifikatnya. Dan Anna pun sedikit kesulitan melepaskan Bernard. Dia pun tertangkap saat ia berusaha melepas Bernard. Tapi bukannya menghentikan Anna melakukan itu, ia malah ikut membantu melepasnya. Tentu saja, kedua temannya ikut membantu Anna. Pertama-tama ia membantu Anna menciptakan ilusi. Mereka semua pun ikut membantu membawa Bernard ke mobil. Dengan bantuan semua orang, pelarian ini pun berhasil. Anna membawa Bernard pulang. Ia pun bergegas mengikuti perintah aba-aba dokter tadi. Dan akhirnya Bernard kembali pulih setelah lama tidak berada dalam air. Anna memprediksikan bahwa musim hujan akan segera datang. Dia pun memutuskan untuk membawa Bernard pergi ke lautan. Karena kehadiran Bernard, Anna sekarang tidak pernah berhenti tersenyum. Temannya pun menyadarinya, tapi ia tidak pernah memberitahunya. Di sisi lain, kehilangan Bernard secara misterius ini, membuat si pebisnis memeriksa staf laboratorium satu persatu. Anna dan temannya pun dibawa ke kantor, tapi mereka telah menciptakan ilusi pulang kerja, dan berhasil menghilangkan jejak. Setelah dokter diberitahu bahwa Bernard hilang, ia pun memutuskan untuk berhenti. Hal ini pun membuat si bos jadi curiga bahwa dokter ini ada hubungannya, jadi dia mengikutinya sampai ke rumahnya, dan memaksa dokter untuk memberitahukan kebenaran. Saat itu, Bernard pun bangun dari kamar mandi. Anna pun mencari Bernard yang hilang dengan sangat cemas. Ia pun akhirnya menemukannya di bioskop. Dalam ruang bioskop yang kosong, Bernard sedang menonton film. Untungnya, Anna menemukannya tepat waktu. Ia pun menyembuhkan tangan Dave dengan cara yang aneh. Ia bahkan bisa menumbuhkan rambut Dave yang tak tumbuh selama bertahun-tahun. Ia sangat senang dan tambah yakin Bernard punya kekuatan sihir. Mungkin karena ia jauh dari lautan, tubuh Bernard pun semakin lemah. Kondisinya tampak semakin buruk. Tibalah saatnya untuk mengirim Bernard. Si bos pun mendengar kabar bahwa Bernard akan segera dibawa ke sini. Anna dan Dave pun membawa Bernard pergi ke tepi sungai. Mereka juga saling mengucapkan salam perpisahan. Bernard ingin Anna ikut bersamanya. Tiba-tiba terdengarlah bunyi 2 tembakan, dan tepat mengenai jantung Bernard. Bernard pun terjatuh dalam sekejap. Lalu terdengarlah suara tembakan lain, dan itu tepat mengenai Anna. Melihatnya, Dave pun sangat marah. Ia pun langsung menghajar si bos. Ketika Dave datang kepada Anna, ia sudah tidak bernapas lagi. Saat itu pun, tubuh Bernard mengeluarkan cahaya biru yang aneh. Ia pun bangkit, dan lukanya sembuh seketika. Dia pun bergegas menghampiri si bos, dan langsung menghajarnya. Kemudian dia memeluk Anna dan membawanya turun.
Di dalam danau, ia mencium Anna. 3 bekas gigitan Anna pun tiba-tiba bereaksi, dan mulai bergerak di air seperti sirip ikan. Anna pun terbangun. Mereka pun saling memeluk di dalam danau yang tenang. Mungkin Anna juga adalah siluman ikan, mungkin habitatnya memang di air. Kisah cinta yang aneh ini bukanlah kisah anak-anak. Ini bukan jenis kisah cinta yang dibaca anak-anak. Ini lebih terlihat seperti buah masam, yang tidak akan mau kau makan lagi setelah menggigitnya, tapi kau terus-menerus mencobanya.